Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ayo kita menalar di halaman 165 hingga 166. Kita fokusnya mengisi tabel 4.5 ini ya, Dek ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelum mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian informasi yang kalian lakukan, coba nalarkan bentuk lain dari persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Tabel 4.5 bentuk lain persamaan garis lurus. Nah, nomor 1 titik A-nya melalui titik A ya 1,2, kemudian titik B 3,2, kemiringannya sudah diberitahu yaitu 0, persamaan garis lurusnya juga sudah dikasih tahu Y sama dengan 2. Bentuk lain persamaan garis lurusnya tidak ada. Oke, untuk yang nomor 2, titik A-nya sekarang diganti menjadi negatif 1,3, titik B-nya juga diganti ya, negatif 1, negatif 1, kemiringannya tidak terdefinisi. Nanti Kak Sari bantu cara mencari kok bisa ini kemiringannya tidak terdefinisi. Yang ini kok bisa Kak kemiringannya 0, dari mana gitu ya. Kemudian persamaan garis lurusnya juga sudah diberitahu X sama dengan negatif 1, Kak Sari kasih tahu juga ya Dek ya, termasuk yang nomor 1 juga. Dan bentuk lain persamaan garis lurusnya yang nomor 2 ini juga tidak ada. Oke, kita bahas nomor 1 dan nomor 2 dulu ya, seperti ini. Oke, ini gunakan rumus ini untuk mencari kemiringan atau nama lainnya adalah gradien. Ya, simbolnya adalah M kecil. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, untuk yang nomor 1 kita masukkan X1, X2, Y1, Y2 di sini ya. Ini sebagai X1 dan Y1, yang di sini sebagai X2 dan Y2. Agar lebih jelas kita salin aja ya. Ini. Kemudian ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Kita hitung untuk gradiennya M sama dengan Y2 kurangi Y1. Berarti 2 kurangi 2 per X2 kurangi X1. Ini ya, 3 kurangi 1. Sama dengan 2 kurangi 2, 0 per 3 kurangi 1 adalah 2. Oke, 0 kalau dibagi berapapun itu hasilnya pasti tetap 0. Maka sudah ketemu. Dari sinilah dapat M sama dengan 0. Oke, jelas ya. Nah, sekarang langsung ke nomor 2 dulu, nanti baru kita bahas persamaan garis lurusnya. Yang nomor 2 dulu, titik A-nya negatif 1,3, titik B-nya negatif 1, negatif 1. Dari mana dapat kemiringan tidak terdefinisi ini? Kak Sari tunjukkan. Gini ya, disalin aja dulu. Ini sebagai X1, Y1, dan ini X2, Y2. Masukkan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1. Berarti negatif 1 kurangi 3. Negatif 1 kurangi 3 per X2 kurangi X1 ya. Negatif 1 kurangi negatif 1. Hati-hati menulisnya gini. Negatif 1 kurangi dalam kurung negatif 1. Gitu deh. Ya, X2 nya kan negatif 1. Terus dikurangi kan. X1 nya ini negatif 1. Seperti ini ya. Kita hitung negatif 1 ada lagi negatif 3. Jadinya negatif 4 per ini negatif 1 dikurangi negatif 1. Nah, kurang kalau berdekatan dengan kurang ya. Tanda negatif berdekatan dengan negatif ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Jadi tulisnya gini, negatif 1 positif 1. Oke, sama dengan ini tetap negatif 4 per, yuk negatif 1 ditambah 1, berapa? 0 ya. Nah, ini dia, negatif 4 dibagi 0. Bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan atau tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, makanya di dalam tabel juga ditulis ya, gradiennya atau M-nya adalah tidak terdefinisi. Kayak gini. Nah, memang seperti itu. Kenapa? Karena tadi pernya adalah per 0. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Dari mana diperoleh persamaan garis lurus Y sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1? Ini persamaan garis yang seperti ini nih, khusus untuk yang gradiennya 0 dan tidak terdefinisi ya, Dek. Kak Sari tunjukkan. Y sama dengan 2 itu diperoleh dari... Kak Sari hapus dulu. Kalian perhatikan, untuk titik A ini Y-nya kan yang ini ya. Nah, Y-nya ini sama dengan berapa?
2. Di sini Y-nya juga sama dengan 2. Makanya langsung diperoleh persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2. Gitu aja. Ini khusus untuk yang gradiennya 0. Nah, sekarang yang gradiennya tidak terdefinisi. Perhatikan untuk X-nya ya. X-nya di sini adalah negatif 1, X yang di sini juga negatif 1. Sama-sama negatif 1. Makanya diperolehlah persamaannya X sama dengan negatif 1. Sudah gitu aja. Untuk dua tipe yang seperti ini ya, Dek ya. Nanti kalau untuk yang lain berbeda, kita gunakan rumus. Nah, kenapa di sini bentuk lain persamaan garis lurusnya tidak ada? Karena memang kalau kemiringannya 0 atau yang tidak terdefinisi, pasti hanya ada satu macam persamaan garis lurus. Cara menghitungnya hanya yang begini aja, Y sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Kak Sari tunjukkan di gambarnya ya. Nih, kita siapkan dua bidang koordinat yang berbeda. Ini sumbu X, di sini titik pangkalnya, ini sumbu Y. Ini sumbu X yang positif ya, 1, 2, 3, ke sana yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau Y yang positif yang di atas 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke bawah yang negatif ya. Nggak usah Kak Sari lengkapin, enggak apa-apa. Di sini Kak Sari mau menggambar untuk yang kemiringannya 0. Ternyata persamaan garis lurusnya tadi katanya adalah Y sama dengan 2. Kalau digambar Y sama dengan 2 itu gimana sih? Kayak gini. Y-nya sama dengan 2 itu kan ada di sini ya. Y yang nilainya 2 positif itu ada di sini. Maka gambarnya langsung aja kayak gini, Dek. Berupa garis lurus ya, yang sejajar dengan sumbu X. Inilah garis Y sama dengan 2. Nah, Y-nya ada di angka 2. Gitu. Nggak ada lagi ya, hanya ini aja. Persamaannya ya hanya Y sama dengan 2 ini aja, simple. Nah, untuk satu lagi yang tak terdefinisi tadi ya, bikin lagi bidang koordinatnya. Sama, kita lengkapi ini titik pangkalnya. Ini yang X positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini yang Y positif 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini X negatif. Oke. Ini Y negatif. Udah, gitu aja dulu. Oke, nah tadi katanya untuk yang nomor 2, yang gradiennya tidak terdefinisi itu, persamaan garis lurusnya kan ini, X sama dengan negatif 1. Kalau digambar gimana sih X sama dengan negatif 1 itu? Nah, kita cari X sama dengan negatif 1 itu ada di sebelah sini atau di sebelah kiri? Ada di sebelah kiri ya, ini negatif 1. Nah, kan kalau yang di sini negatif 2, yang ini negatif 3. Nah, karena X sama dengan negatif 1, ya udah kita gambar aja, langsung tarik garis lurus ke atas ke bawah gini. Nah, ini adalah garis X sama dengan negatif 1. Selesai. Memang hanya ada begini aja. Ini untuk yang gradiennya tidak terdefinisi. Jadi garisnya vertikal ya, sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang satu lagi, yang gradiennya sama dengan 0, garisnya mendatar gini, sejajar dengan sumbu X. Itu aja. Kita tidak diminta untuk menggambar garisnya, tapi spesial untuk soal nomor 1 dan 2 ini Kak Sari kasih gambarnya ya. Oke, jelas ya, Dek ya? Persamaan garis lurusnya sudah tahu dari nilai Y-nya ini. Kemudian persamaan garis lurus yang satunya lagi dari sini nilai X-nya ini ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk yang nomor 3, ini titik A-nya adalah 1,3 dan titik B-nya 4,6. Nah, kemiringannya sudah dikasih tahu sama dengan 1. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan X plus 2. Dan bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah yang ini ya, Dek. Nah, kita bahas ya. Walaupun di sini sudah lengkap ya, sudah tidak ada yang perlu diisi. Tetapi alangkah baiknya kalau Kak Sari bantu bahas, sehingga nanti ketika mengisi titik-titik di halaman 166-nya kalian bisa. Yang sabar ya, Dek ya, belajarnya. Oke, yuk kita hitung dulu dari kedua titik ini kemiringannya dapat dari mana sih angka 1 ini? Kak Sari kasih tahu kayak gini. Tulis dulu kedua titik yang dilaluinya ya, yaitu titik A 1,3, titik B 4,6. Ini sebagai X1, Y1, di sini sebagai X2, Y2. Gunakan rumus untuk menghitung gradien. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per
X2 kurangi X1 sama dengan Y2 nya 6, Y1 nya 3, berarti 6 kurangi 3 per X2 nya 4, X1 nya 1, 4 kurangi 1 sama dengan 6 kurangi 3 adalah 3 per 4 kurangi 1 adalah 3. Nah 3 per 3 itu kan 3 bagi 3 ya, 3 bagi 3 sama dengan 1 gini, makanya di tabel dia terisi angka 1. Nah, sekarang untuk menentukan persamaan garis lurusnya, gimana sih caranya? Gunakan dua rumus ini, Dek. Yang pertama sebelah kiri, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini jika diketahui nilai M-nya. Gunakan rumus yang di sini. Tapi kalau nilai gradiennya atau nilai M-nya belum diketahui, pakai rumus yang kedua, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nanti kita pakai kedua-duanya kok rumus ini ya. Rumus yang sebelah kiri ini untuk mengisi yang di sini. Nah, rumus sebelah kanannya untuk mengisi yang di sini. Tenang aja, oke? Terus di sini apakah selalu Y1 sama X1, Kak Sari? Enggak. Jadi kita kalau punya dua titik kayak gini ya, boleh pakai yang X1 Y1, boleh juga pakai yang X2 Y2. Jadi dimodifikasi. Rumusnya menjadi gini. Y kurangi Y2 boleh sama dengan M kali X kurangi X2. Nanti hasilnya sama aja kok. Ya, kalau yang bawah ini sih rumus menghitung gradien ya, buat catatan aja. Kita udah sering pakai kalau yang bawah ini. Yuk, kita mau pakai yang sebelah kiri dan sebelah kanan di sini ya untuk menentukan persamaan garis lurus seperti ini. Catat dulu datanya nomor 3, titik A 1,3, titik B 4,6, gradiennya 1, kayak gini. Ya, sekarang kita mau mencari dari mana sih dapatnya Y sama dengan X plus 2 ini. Pakai rumus yang sebelah kiri tadi ya, Dek. Gini, kita mau pakai titik A aja. Ini X1, Y1. Maka persamaan garis lurusnya gini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Y dikurangi Y1 nya adalah 3 sama dengan M nya ini 1 dikali X kurangi X1 nya 1 ya. Terus diselesaikan seperti biasa aja. Y dikurangi 3 sama dengan 1 kali X adalah 1X, atau boleh ditulis X saja. 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Sehingga ini Y sama dengan X dikurangi 1. Nah, negatif 3-nya kita pindah ke sini, Dek. Kalau dipindah, tandanya berganti. Kalau di sini negatif, sini menjadi positif ya. Positif 3, kayak gitu. Berarti Y sama dengan, nah, X ada negatif 1 ditambah 3, jadinya berapa? Positif 2. Tuh ketemu ya, Y sama dengan X ditambah 2 di sini. Oke. Untuk bahan perbandingan, sekarang kita gunakan titik yang kedua ya, X2, Y2. Nah, ini untuk belajar aja kan. Jadi nanti kalian biar bisa kalau pas ujian. Mau ya? Di sini pakai rumusnya sama. Y kurangi Y2 sama dengan M kali X kurangi X2 gitu. Nanti hasilnya harus sama dengan ini persis ya. Yuk kita masukkan. Y dikurangi Y2-nya adalah 6 sama dengan M-nya tetap 1 dikali X kurangi X2-nya adalah 4. Nih ya, berarti Y kurangi 6 sama dengan 1 dikali X kurangi 4 ya. 1 kali X adalah 1X atau X saja. 1 dikali negatif 4 adalah negatif 4 gitu. Berarti Y sama dengan X kurangi 4. Nah, ini negatif 6 pindah ke sini menjadi positif 6. Berarti Y sama dengan X, ini negatif 4 ditambah 6 itu hasilnya adalah positif 2. Tuh, sama aja. Jadi teman kalian nanti yang menggunakan titik A atau menggunakan titik B, maka persamaan garis lurusnya akan sama aja ya. Y sama dengan X plus 2. Oke, nah sekarang kalau menggunakan rumus yang satu lagi untuk menentukan bentuk lain persamaan garis lurusnya. Rumusnya yang ini Kak Sari tunjukkan sekali lagi. Ini dia ya. Berarti kalau menggunakan rumus yang kedua ini kita tidak melibatkan gradiennya. Di sini nggak ada muncul huruf M kecil seperti yang di sebelah kiri, nggak ada ya gradiennya ya. Nah, kita memerlukan dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Jadi dipakai semua ini kedua titiknya kalau menggunakan bentuk lain persamaan garis lurus ini ya. Yuk, kayak gini deh caranya.
Di sini ya, Kak Sari tulis ulang aja biar enak. Bentuk lain persamaan garis lurus ya, yang melalui titik A 1,3 dan titik B 4,6. Seperti tadi ditandain dulu boleh, ini X1 Y1, di sini X2 Y2. Sekarang masukkan rumusnya. Rumusnya adalah gini ya, Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1. Sekarang masukkan, berarti Y kurangi Y1 nya yang mana? Ini 3 per Y2 nya 6 ya, dikurangi Y1 nya 3, berarti 6 kurangi 3 gitu, sama dengan X itu tulis aja memang huruf X ya, dikurangi X1 nya 1 per X2 kurangi X1, berarti 4 kurangi 1. Gini, boleh dihitung dulu menjadi Y kurangi 3 per 6 kurangi 3 adalah 3, sama dengan X min 1 per 4 kurangi 1 juga 3. Gini ya. Kalau mau dikali silang boleh ya, atau kalau persamaan ini kita kalikan dengan 3 juga boleh ya. Sebelah kiri kalau dikalikan 3, nanti kan 3 per 3 habis, tersisalah Y kurangi 3 aja. Yang sebelah sini juga gitu ya, 3 dibagi 3 nanti habis ya, tersisalah X min 1 saja. Sehingga ini boleh menjadi Y sama dengan ya, X dikurangi 1, nih negatif 3 nya pindah ke sini menjadi positif 3, maka Y sama dengan X negatif 1 tambah 3 adalah positif 2. Tuh sama aja ya, jadi Y sama dengan X plus 2 sama. Tetapi yang diminta oleh buku, bentuk lain persamaan garis lurusnya hanya berhenti sampai di sini aja dek. Nah, jadi yang kita tulis hanya yang ini aja. Setelah kita masukkan Y1, Y2, Y1 ya, X1, X2 dan X1. Ini kalau diteruskan sih jadinya nanti memang Y sama dengan X plus 2 sama aja. Ini untuk pembuktian saja ya. Jadi kita memindahkannya hanya yang di kotak ini aja. Oke, cek dulu. Ini ya, Y kurangi 3 per 6 kurangi 3. Ini Y kurangi 3 per 6 kurangi 3 sama dengan X kurangi 1 per 4 kurangi 1. Tuh, X kurangi 1 per 4 kurangi 1. Sama ya. Jadi nanti berikutnya kita mandek sampai di sini aja. Oke, cukup jelas ya. Rumusnya gunakan rumus yang di sini. Siap. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berarti ini juga sudah. Oke, nomor 4-nya, titik A-nya diganti menjadi 2,4, titik B-nya 12, negatif 1, kemiringan atau M-nya sudah diberitahu negatif 1 per 2, persamaan garis lurusnya 2Y sama dengan negatif X plus 10, dan bentuk lain persamaan garis lurusnya juga sudah lengkap ya, Y kurangi 4 per negatif 1 kurangi 4 sama dengan X kurangi 2 per 12 kurangi 2. Untuk yang nomor 4 ini tidak Kak Sari bahas, nggak apa-apa ya dek ya, sudah jelas mirip seperti soal yang nomor 3 tadi, untuk menghemat durasi kita. Nanti kalau Kak Sari banyak menjelasin kalian juga protes ya karena terlalu panjang videonya ya. Untuk yang nomor 5 juga sudah jelas kan, kalian bisa coba sendiri ya masing-masing di rumah ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi di grup ya. Kalau yang mau gabung di grup masih bisa Kak Sari buka kembali grupnya. Kalau yang maunya konsultasi secara individu juga bisa. Nanti di akhir Kak Sari kasih tahu caranya, oke? Nah, di sini kita bahas yang nomor 6 langsung aja. Ini ada titik-titiknya ya. Yuk. Nomor 6, ini kita mencari kemiringan atau gradiennya ya. Titik yang diketahuinya sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya seperti ini. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. X1, Y1-nya kita pakai yang depan ini. Kemudian yang belakang ini sebagai X2 dan Y2. Langsung saja ya. Kita hitung ya. Ini X1, Y1, X2, Y2 kita masukkan ya. Berarti M sama dengan Y2 kurangi Y1, 4 kurangi negatif 5. Hati-hati, 4 kurangi dalam kurung negatif 5. Seperti ini. Per X2 kurangi X1, berarti negatif 2 kurangi 1. Ya, kita hitung 4 dikurangi negatif 5 itu menjadi 4 tambah 5 ya, ini nyetrum.
Kak Sari Pak bahasanya nyetrum. 4 tambah 5 menjadi 9 per negatif 2 ada lagi negatif 1 menjadi negatif 3. Oke, 9 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Kita cek di buku. Nah, di sini kita pindahkan ya, berarti gradiennya adalah negatif 3. Sudah, sekarang tinggal memasukkan ini, melengkapi ya bentuk lain persamaan garis lurusnya. Rumusnya masih ingat? Kak Sari tunjukkan sekali lagi. Di sini, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Ya udah kita masukkan, berarti ini Y dikurangi Y1. Yang di sini ya, Dek. Y kurangi Y1. Y1-nya ini ya, negatif 5. Kayak gini nulisnya. Ada negatifnya ya, per Y2 nya 4. Nah, dikurangi Y1, sudah betul. X dikurangi X1, X1 nya adalah 1 ya, per, berarti X2 nya sekarang ini negatif 2 kurangi X1, X1 nya tetap 1. Nah, udah kayak gini, lengkap ya. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 7. Titik A nya 1,2, titik B nya negatif 2, negatif 2. Kemiringannya 4/3 sudah lengkap. Persamaan garis lurusnya ada, 3Y sama dengan 4X plus 2. Nah, kita melengkapi ini bentuk lain persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1. Ini kita tentukan dulu, ini X1 dan Y1, di sini X2 dan Y2. Yuk. Berarti Y kurangi Y1, Y1 nya 2 ya, tulis, per Y2 nya ini negatif 2 kurangi Y1 nya 2 lagi. Terus X kurangi X1, X1 nya ini angka 1. Nah, per X2 nya di sini negatif 2 ya, negatif 2, terus dikurangi X1 nya ya 1 lagi gitu. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Menghitung gradiennya lagi. Ini sudah lengkap, ini juga sudah lengkap. Oke, mudah ya, hanya menghitung gradiennya. Rumusnya ini dia. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Langsung aja. Nomor 8. Titik A nya negatif 1,0 dan titik B nya 3, negatif 8. M sama dengan ya, ini mau ditandain dulu boleh, X1 Y1 X2 Y2. Rumusnya Y2 dikurangi Y1, berarti negatif 8 dikurangi 0. Oke, per X2 3 dikurangi X1. Gini, 3 dikurangi dalam kurung negatif 1. Nah, sama dengan negatif 8 dikurangi 0 ya tetap negatif 8 ya, per 3 dikurangi negatif 1, ini nyetrum menjadi 3 tambah 1 yaitu 4. Nah, negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2. Oke, kita pindahkan pada kolomnya negatif 2. Yes, ini sudah lengkap, ini sudah lengkap ya. Lanjut kalau gitu ke soal nomor 9. Oh, titik A nya belum tahu, titik B nya belum tahu, hanya gradiennya yang sudah dikasih tahu. Persamaan garis lurusnya juga harus diisi. Nah, untungnya di sini bentuk lain persamaan garis lurusnya udah ada. Kita bergerak dari sini ya. Nanti kalau ini udah ketemu, maka bisa mengisi persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus yang di sini sudah ketemu, menggunakan gradien, kita bisa menentukan kedua titik ini ya. Kayak gini caranya, yuk. Ini Kak Sari salin ulang ya, bentuk lain persamaan garis lurusnya seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan yuk. Y kurangi 6 nya tetap per ini negatif 9, ada lagi negatif 6 menjadi negatif 15 sama dengan X kurangi 2 nya tetap aja, per ada negatif 1, ada lagi negatif 2, jadinya negatif 3 gini. Terus kali silang ya Dek, nulisnya gini, negatif 3 dikali Y kurangi 6 itu sama dengan ini negatif 15 dikalinya X kurangi 2, seperti ini. Terus boleh dibuka kurungnya. Negatif 3 kali Y adalah negatif 3Y. Negatif 3 kali negatif 6 adalah positif 18. Sama dengan negatif 15 kali X adalah negatif 15X. Negatif 15 kali negatif 2 adalah positif 30. Terus negatif 3Y nya biarkan di sini. Nah, ini tetap negatif 15X plus 30. Yang kita pindah ini Dek, positif 18 tarik ke sini menjadi negatif 18.
Oke, berarti negatif 3Y sama dengan ini negatif 15X. Yuk kita hitung, ada positif 30 dikurangi 18 menjadi positif 12 kan. Nah sekarang kalau udah kayak gini, ini kan ada negatif 3, negatif 15 sama positif 12, semuanya memiliki faktor 3 ya. Berarti atau negatif 3, ini kita bagi aja seluruhnya dengan negatif 3. Supaya apa sih Kak? Supaya menjadi Y saja gitu ya. Negatif 3 dibagi negatif 3 kan 1, berarti tinggal Y nya saja gini. Negatif 15 dibagi negatif 3 itu kan 5, nah berarti 5X gitu. Positif 12 dibagi negatif 3 itu menjadi negatif 4. Udah ketemu. Jadi persamaannya ini Y sama dengan 5X kurangi 4. Kita pindahkan pada tabel. Nah, dah. Kalau sudah ketemu persamaan ini, menentukan titik itu gampang banget deh. Caranya kayak gini. Caranya ini Kak Sari tulis ulang ya di sini. Nah, untuk menentukan kedua titik, ini boleh kita ganti aja X-nya aja. X-nya misalnya kita ganti menjadi angka 0. Berarti Y sama dengan ini 5 kali X kan, berarti ya 5 kali 0 gitu, dikurangi 4. Berarti Y sama dengan 5 kali 0, 0 dikurangi 4. Berapa sih 0 dikurangi 4? 0 dikurangi 4 itu ya negatif 4. Berarti Y nya sama dengan negatif 4. Udah, ini ketemu satu titik. Kalau titik X nya 0, maka kalau X nya 0 maka Y nya negatif 4. Jadi titiknya 0, negatif 4 gitu. Mau langsung dipindahkan boleh. Sini 0, negatif 4. Nah, satu titik lagi ya, kita cari lagi. Bebas X nya mau diganti angka berapa aja bebas. Kak Sari mau pakai angka 1 aja ya, sehingga ini Y sama dengan kan 5X, berarti ya 5 kali 1 dikurangi 4, berarti Y sama dengan 5 kali 1 kan 5 dikurangi 4. Berapa sih 5 dikurangi 4? 5 kurangi 4 kan 1, berarti Y nya sama dengan 1. Nah maka titiknya ini 1,1 gitu ya. Kita masukkan, pasti benar ini ya. Yuk dah gitu, lengkapkan berarti ya nomor 9. Yes, lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, titik A nya negatif 2,5, titik B nya negatif 3,1. Kemiringannya suruh hitung, persamaan garis lurusnya disuruh menentukan. Bentuk lain persamaan garis lurusnya sudah ada. Yes, alhamdulillah. Jadi kita menghitung yang kemiringannya dulu aja ya. Nih, nomor 10, masukkan titik-titiknya ke dalam rumus gradien. Gradien rumusnya M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini X1 dan Y1, di sini X2 dan Y2. Masukkan ya, Y2 kurangi Y1, berarti 1 kurangi 5. Per X2 kurangi X1. Negatif 3 kurangi negatif 2. Gini, negatif 3 kurangi negatif 2 sama dengan 1 dikurangi 5 itu negatif 4 per negatif 3 tambah 2 ya. Negatif 3 ditambah 2 itu adalah negatif 1. Nah, negatif bagi negatif jadi positif. Tinggal 4 bagi 1 aja. 4 bagi 1 adalah 4. Pindahkan ke dalam tabel. Di sini ketemu gradiennya sama dengan 4. Nah, kalau gradien sudah ada, menentukan persamaan garis lurusnya, Kak Sari mau pakai yang ini aja, yang sebelah kiri. Titiknya mau pakai titik yang sama aja sih, yang ke satu aja ini ya. Jadi pakai rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ini sebagai X1 dan Y1 nya. Yuk, masukkan. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1 ya. Y kurangi Y1 nya 5 sama dengan M nya kan sudah ada, ini 4. Nah, dikali X kurangi X1 nya ini negatif 2. Kayak gini nulisnya ya. Hati-hati ya, karena X1 nya itu bernilai negatif 2. Yuk, Y kurangi 5 sama dengan 4 kali X, ini negatif, dengan negatif nyetrum menjadi tanda positif kayak gini. Terus Y kurangi 5 sama dengan 4 kali X adalah 4X, 4 dikali positif 2 adalah positif 8. Oke, berarti
Y sama dengan 4X ditambah 8. Ini negatif 5-nya kita pindah ke kanan menjadi positif 5. Berarti Y sama dengan 4X ditambah ini 13. Selesai. Kita masukkan ke dalam tabel. Y sama dengan 4X plus 13. Alhamdulillah. Yes. Lanjut ke soal nomor 11. Wow, titik A-nya ada, titik B-nya belum ada, tapi gradiennya sudah ada, yaitu 2. Persamaan garis lurusnya juga sudah ada. Nah, di sini bentuk lainnya harus kita lengkapi. Kalau mau melengkapi di sini, kita harus tahu dulu titik B-nya berapa. Kita cari tahu dulu ya titik B-nya. Yuk, kayak gini. Cara gampang untuk menentukan titik B ini, kita pakai ini deh, persamaan yang di sini ya, persamaan garis lurusnya. Tulis dulu, 2X kurangi Y kurangi 7 sama dengan 0. 2X kurangi Y kurangi 7 sama dengan 0. Nah, yang kita ganti itu X-nya saja ya. X-nya misalnya kita ganti menjadi 0, boleh. Nah, kalau X-nya diganti 0 menjadi 2X, berarti ya 2 kali 0 gitu ya. Dikurangi Y dikurangi 7 sama dengan 0. 2 kali 0 adalah 0, dikurangi Y kurangi 7 sama dengan 0. Terus ini negatif Y-nya kita pindah aja ke sana ya. Kalau negatif Y dipindah ke sini menjadi positif Y atau Y saja. Terus yang sebelah sini ada 0 sama negatif 7 ya. 0 dikurangi 7 ya tetap aja negatif 7. Selesai. Jadi persamaannya ini Y sama dengan negatif 7. Kita tulis. Salah ngomong, bukan persamaannya tapi titiknya ya. X-nya 0, Y-nya negatif 7. Jadi titiknya adalah 0, negatif 7 langsung di sini. Gitu. Oke, pindahkan pada tabelnya 0, negatif 7. Oke, kalau persamaannya sih yang ini ya. Nah, sekarang yuk kita mau melengkapi bentuk lain persamaan garis lurus yang di sini. Ini sebagai X1 dan Y1, ini adalah X2 dan Y2 ya. Y dikurangi Y1, masih ingat ya rumusnya sayang ya? Nih. Y kurangi Y1 ya. Ini Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 3. Berarti gini nulisnya, dalam kurung negatif 3 per Y2. Y2-nya negatif 7 dikurangi negatif 3 lagi. Kan Y1-nya negatif 3. Terus X kurangi X1. X1-nya adalah 2 per X2-nya adalah 0 kurangi 2. Udah gini aja kok ya. Jadi, yes. Ke soal nomor 12. Nah, sekarang ini, kalau titik A-nya adalah X1, Y1, titik B-nya adalah X2, Y2, maka kemiringannya adalah, pakai rumus kayak gini, kemiringan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Dilengkapin aja. Dah, selesai. Ini lengkapin gini. Iya. Terus persamaan garis lurusnya sudah ya, sama persis dengan yang punya kita ya. Ini Y kurangi Y1, M kali X kurangi X1. Ini Y kurangi Y2 sama dengan M kali X kurangi X2, sama persis ya. Nah, yang di sini bentuk lain persamaan garis lurusnya tulis aja yang kayak punya Kak Sari ini ya. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 juga sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1 juga. Udah selesai. Alhamdulillah. Terakhir kita jawab yang bagian bawahnya ini ya. Dari hasil kegiatan menalar kalian, tentukan bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Mengapa bentuk lain pada baris pertama dan kedua tidak diisi? Yang tadi loh, yang di halaman 165 ya. Apakah ini ada kaitannya dengan bentuk umum tersebut? Uraikan jawaban kalian. Kita jawab dulu ini. Tentukan bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik itu seperti ini. Yang ini deh ya. Jadi bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 adalah ini dia. Ini persis seperti yang kita bahas tadi ya, yaitu yang di sini, bentuk lain persamaan garis lurus tadi atau yang paling terakhir. Memang seperti ini, karena kan ini yang diminta melalui dua titik ya, titik A dan B. Jadi X1, Y1, X2, Y2-nya harus muncul. Kalau yang di sini adalah bentuk umum juga, tetapi yang diketahui gradiennya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan yang bawah sini kita gunakan bentuk yang kayak gini. Oke. Ya, cukup jelas ya. Gitu. Oke. Nah, terus
Apakah ini, mengapa bentuk lain pada baris pertama dan kedua tidak diisi? Apakah ini ada kaitannya dengan bentuk umum tersebut? Uraikan jawaban kalian. Iya, kalau yang di halaman 165 tadi, untuk yang masih ingat nggak? Gradiennya sama dengan 0, dan yang satu lagi gradiennya tidak terdefinisi. Maka bentuk lain persamaan garis lurusnya tadi kan tidak diisi ya, di shred gitu aja ya. Benar, kenapa? Karena ada hubungannya dengan ini. Iya, karena gini deh, ini kalau kita masukkan tadi ya, untuk nilai ini ya, Kak Sari bukakan halaman 165. Untuk nilai Y2 dikurangi Y1 pada soal nomor 1 tadi, Y2 nya kan 2, Y1 nya juga 2 dikurangi 2 nanti hasilnya berapa? 0 ya, di sini nanti hasilnya 0, makanya dia nggak punya bentuk lain ya, jadi bentuknya satu aja yang kayak gini, Y sama dengan 2. Nah gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, kalau X2 nya negatif 1, X1 nya juga kan negatif 1, jadi nanti kalau X2 dikurangi X1 ya, hasilnya 0 juga gitu. Ini khusus untuk yang gradiennya 0 dan yang tidak terdefinisi, memang tidak ada bentuk lain persamaan garis lurusnya. Kayak gitu. Oke, kalian tambahi pengertian kalian dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Coba nanti dikombinasi dengan penjelasannya Kak Sari ya. Dari sana tambah paham, di Kak Sari juga tambah paham. Barangkali ada perbedaan, nggak apa-apa, yang penting intinya sama. Matematika itu seninya di situ deh. Boleh beda caranya, yang penting hasilnya sama. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Oh iya, sebelum pamit tadi, Kak Sari kan sudah janji untuk yang mau gabung di grup bisa silahkan chat ke Kak Sari di 081 456 10 9870. Nah ini nanti belajarnya bareng-bareng ya, satu Indonesia malahan ya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tapi kalau yang mau belajar sendiri lewat programnya Kak Sari, yaitu konsultasi individu, juga boleh. Ini berbayar ya Dek ya, Rp80.000 per bulan, murah aja. Nah kalau yang individu ini nanti nggak dimasukkan ke grup, jadi kalian bisa langsung japri sama Kak Sari, lebih fokus. Insya Allah hasilnya lebih fokus, dan di sini lebih diutamakan tentu saja ya, karena ini kan ada daftarnya deh. Jadi Kak Sari memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa sih? Kewajiban untuk menjawab sampai dengan 5 soal per hari. 5 soal per hari ya, dari Senin sampai Sabtu. Liburnya harinya hari Minggu dan tanggal merah aja. Tetapi kalau yang di grup ini ya Kak Sari bantu juga insya Allah, namun tidak boleh memaksa ya, di waktu senggangnya Kak Sari. Kak Sari juga kan kerja ya Dek ya. Jadi tidak bisa seluruh waktunya buat mantengin grup kayak gitu ya. Silakan pilih yang mana saja bagus, belajar pakai metode apa aja bagus ya, yang penting tetap semangat. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share yang bagus-bagus kok di share yang bagus-bagus, di komennya yang bagus-bagus, di share-nya ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.